Radio komunitas hidup bersama masyarakat. Radio komunitas merupakan alat untuk berbagi informasi yang dibutuhkan oleh penduduk setempat. Radio juga memainkan peran penting sebagai alat komunikasi untuk penguatan masyarakat dan melindungi kehidupan serta mata pencaharian mereka pada saat bencana terjadi. Radio komunitas merupakan media di mana setiap warga di komunitas dapat dengan mudah mendengarkan program siarannya serta dapat berpartisipasi di dalamnya. Radio komunitas Radio komunitas mungkin berbeda dengan radio jenis lain yang dikenal di Indonesia seperti radio publik atau radio swasta. Radio komunitas saya memandang itu sebagai alat dari komunitas, ya. Alat komunitas untuk melakukan advokasi, untuk mengorganisir diri, dan juga alat untuk melakukan komunikasi dua arah sebenarnya. Meskipun kita kenal radio itu media satu arah, tetapi radio komunitas justru kita dorong atau kita harapkan bisa menjadi media komunikasi dua arah. Indonesia merupakan negara dengan banyak bencana seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya supaya informasi itu bisa diakses oleh warga terdampak atau oleh para penyintas. Nah, disitulah sebenarnya kepentingan atau peran radio tanggap darurat atau radio komunitas yang berperan sebagai radio tanggap darurat berfungsi. Jadi bagaimana mereka menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh para penyintas. Kepentingan lain adalah kebutuhan warga masyarakat atau kebutuhan para penyintas tidak sama. Nah, bagaimana ini juga disuarakan oleh mereka agar didengar oleh pihak-pihak lain termasuk pelaku tanggap darurat dan juga pemerintah. Radio komunitas memainkan peran yang sangat kuat di dalam manajemen risiko bencana jika terjadi bencana, selama masa pemulihan, selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi, serta sebagai media bagi pendidikan kebencanaan pada kondisi normal. Pertama, mari kita lihat contoh yang digunakan pada saat bencana. Segera setelah tsunami Aceh, stasiun radio komunitas pertama didirikan di daerah yang terkena bencana di Indonesia. Radio komunitas juga didirikan di Lombok, daerah yang dilanda gempa besar, dan di sekitar Gunung Sinabung di Sumatera Utara yang menghadapi kerusakan akibat letusan gunung berapi. Sungai Loborus, kami harapkan waspada, tingkatkan kewaspadaan. Terima kasih atas informasi yang kami himpun, yang kami update langsung. Dengan menggunakan radio komunitas, warga dan pemerintah bekerja sama di dalam menyampaikan informasi terperinci yang diperlukan untuk orang-orang yang terkena dampak saat terjadi bencana. Dan orang-orang yang terkena dampak juga menyuarakan suara mereka melalui radio komunitas. Berikut ini adalah contoh radio komunitas yang digunakan selama periode pemulihan atau rehabilitasi. Di Sulawesi Tengah, yang dilanda gempa bumi dan tsunami pada bulan September 2018, 6 bulan setelah bencana, sebuah stasiun radio komunitas didirikan di daerah yang terkena likuifaksi di Kabupaten Sigi melalui kerjasama Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan LSM Jepang. Butuh waktu untuk pulih dari bencana. Orang-orang yang terkena dampak juga mengalami trauma. Pada hari ini, seorang musisi terkenal, Hiroaki Kato, yang datang dari Jakarta, menghibur orang-orang yang terkena dampak bersama dengan anggota radio komunitas setempat. Jadi semoga bisa kembali lagi setidaknya untuk suasana sebelum ada gempa, kita malah bahkan lebih ceria lagi atau lebih positif lagi. Itu harapan saya yang sangat besar buat Sigi dan Palu dan Sulawesi Tengah. Nah, dari keempat desa ini bersatu untuk memajukan satu radio komunitas dengan tujuan memberikan informasi-informasi yang ada di Kabupaten Sigi sendiri. Bahkan pada masa-masa normal, radio komunitas bermanfaat bagi komunitas untuk berbagai hal lainnya. Lintas Merapi FM yang mulai bersiaran pada tahun 2002 didirikan oleh beberapa petani seperti Sukiman.
Radio tersebut memiliki peran sangat penting bagi penduduk desa Sidorejo yang terletak 4 km dari puncak Gunung Merapi yang meletus setiap beberapa tahun sekali. Stasiun radio menyampaikan informasi mulai dari kenaikan status sampai periode letusan kepada warga sekitarnya secara langsung. Saat ini, cukup banyak warga desa yang berkumpul di stasiun radio untuk menjalankan berbagai aktivitas. Lintas Merapi FM telah berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat yang antara lain berfungsi sebagai tempat pendidikan pencegahan bencana dan lingkungan untuk anak-anak, pengelolaan usaha kopi khusus untuk meningkatkan ekonomi warga desa dalam persiapan untuk menghadapi bencana berikutnya, serta promosi kesenian tradisional Jawa seperti pertunjukan gamelan. Lintas Merapi FM menghubungkan berbagai kegiatan komunitas dengan kegiatan penyiarannya. Radio juga memainkan peran yang besar di dalam mendorong partisipasi warga dalam berbagai kegiatan. Itu orang yang kena bencana itu butuh tempat kumpul, tetapi pengen tidak diganggu orang lain. Itu bunyinya. Jadi saya sebagai orang yang juga pernah kena dari korbannya Merapi misalnya begitu, saya bisa berceritakan apa-apa saja yang bisa dikomunikasikan di situ, sampai ngomong soal bisnis ya, ngomong soal bisnis, soal ekonomi, itu bisa di radio itu. Jadi orang yang sana jualan apa, tapi di sini tukang membeli apa, atau dia punya keahlian apa, bisa dikumpulkan di ini. Cara mereka untuk bangkit itu adalah inisiasi dari komunitas itu melalui radio. Radio komunitas sangat bermanfaat di dalam respon situasi bencana. Namun, untuk segera difungsikan sebagai radio bencana dalam keadaan darurat belum dapat dipastikan berjalan lancar, karena tanpa adanya peraturan radio darurat di Indonesia, operasional radio tersebut masih menghadapi ketidakpastian. Terhadap radio darurat, sampai hari ini belum ada regulasi yang khusus mengatur itu, yang sifatnya mencakup banyak hal. Di Jepang, terdapat satu peraturan yang menyatakan bahwa stasiun penyiaran bencana sementara dapat berdiri segera setelah terjadi bencana. Terdapat banyak pemerintah daerah yang telah merumuskan pemanfaatan radio darurat dan radio komunitas di dalam rencana kontingensi daerah. Namun, peraturan semacam itu belum ada di Indonesia. Di Indonesia saat ini, langkah pertama untuk menularkan pengalaman radio komunitas di Jepang telah dimulai tahun 2019 ini di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Boyolali. Di Boyolali, berbagai upaya untuk menempatkan stasiun penyiaran bencana ke dalam sistem peringatan dini kabupaten tengah dilakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama dengan sekitar 80 sukarelawan dari organisasi pencegahan bencana di berbagai bagian Kabupaten Boyolali dan berbagai media lokal seperti radio komunitas mulai bekerja sama. Kami mempunyai forum pembangunan risiko bencana, yang mana dalam setiap penanganan bencana, kunci pokok dari bencana adalah komunikasi. Kalau komunikasi bagus, kebutuhan lapangan yang sangat mendesak bisa tersampaikan lewat komunikasi yang bagus, latih, dan handal. Dimulai dengan kegiatan di Kabupaten Boyolali, Jaringan Radio Komunitas Indonesia tengah bekerja untuk mendedikasikan keberadaan radio komunitas atau radio darurat sebagai media untuk pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat di seluruh Indonesia dengan beberapa organisasi lain. Kami berharap ada satu frekuensi khusus di Indonesia ini, ketika bencana datang, itu bisa digunakan. Nah, ini yang penting, BPBD maupun BNPB maupun pemerintah desa dan yang lain memperkuat fungsi radio ini dikuatkan dalam rencana kontingensi setiap ancaman bencana yang ada di daerah. Yang paling penting dari proses semuanya juga bagaimana radio komunitas dan radio-radio yang lain, radio swasta, RRI misalnya, bisa bersama-sama. Nah, ke depan satu hari setelah bencana bisa siaran dan kemudian kita bisa bersama-sama masyarakat untuk bangkit, bekerja sama untuk melakukan upaya-upaya tanggap bencana yang lebih baik. Radio alat kita untuk merawat cerita menjadi tangguh bersama. Mohon undur diri dari ruang pendengar Radio Tutura. Terima kasih sudah mendengarkan kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.